Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya sayangi dan kasihi serta hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Berkat taufiknya kita dapat meneruskan lagi majlis ilmu kita dengan tafsir Al-Quran juz yang kedua berdasarkan kitab tafsir Al-Furqan juz 2 bermula dari muka surat 37 sampai ke muka surat 45 yang akan membahas ayat 148 sehingga 152. 148 hingga ayat 152. Di bawah tajuk sebab-sebab perubahan arah kiblat. Setiap arahan Allah kita mesti yakin, mesti ada hikmah dan rahasia di baliknya. Sebabnya apabila kita ditakdirkan dapat kemewahan, kesenangan hidup, kesehatan, syukuri nikmat Allah. Dan andai kata sebaliknya kita dapat ujian dari Allah, sabar menghadapinya. Demikian sikap orang-orang yang beriman. Sebabnya pagi tadi Ustaz telah kirim jawaban Ustaz terhadap pertanyaan seseorang tentang salat duduk. Ustaz telah beri pencerahan. Sila baca. Bahawa cara salat orang yang sihat tak sama dengan cara salat orang yang sakit. Tak sama. Itu sebabnya Ustaz bagi tajuk pagi tadi, walaupun pertanyaan tentang cara salat duduk, tapi Ustaz jawab secara umum bahawa Islam itu agama yang mudah. Sila baca. Termasuk dalam bab menghadap ke arah kiblat. Bila dalam pesawat atau ketika kita tidak tahu arah kiblat, kita dibolehkan untuk salat kemana pun kita menghadap. Salatnya sah dan Allah terima. Dan ternyata apabila salah setelah salat ke arah kiblat, kata para ulama, tak payah qada. Sebab kita telah berusaha sebelum itu.
tidak dapat beruduk, boleh diganti dengan tayamum. Tak boleh salat berdiri untuk salat fardu, boleh salat duduk. Tidak mampu duduk, boleh baring, kata Nabi. Cuma kadang-kadang kita saja, termasuk sesetengah ustaz, lebih suka menyusahkan para jemaah. Padahal Islam itu agama yang mudah. Cuma untuk mengetahui betapa mudahnya Islam, perlu ilmu, perlu knowledge. Lebih-lebih lagi ilmu tentang Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Sekarang kita ingin kaji apa sebab adanya perubahan arah kiblat dari Masjidil Aqsa di Palestin ke Kaabah yang ada di Mekah. Apa rahasianya? Untuk mendapat keberkatan, kita baca satu ayat saja. Sebab ayat-ayat berikutnya nanti akan kita baca di dalam penjelasan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walikulli wijhatun huwa muwalliha. Ustaz ulang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walikulli wijhatun huwa muwalliha. Fastabiqul khairat. Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Artinya, dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya sendiri yang dia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah dalam membuat kebaikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Okey, itu terjemahannya. Kita langsung saja kepada tafsiran ayat. Setelah Allah membantah dakwaan ahli kitab yang mempertikaikan perubahan arah kiblat dari Baitul Maqdis ke Kaabah, padahal mereka sebenarnya mengetahui, mereka mempertikaikan perubahan arah kiblat, padahal mereka tahu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang hak, nabi yang benar. Mereka mengenali baginda sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka sendiri. Malah kita sebut minggu lalu, mereka kenal Nabi Muhammad melebihi daripada mereka kenal anak mereka sendiri. Sebab ada kemungkinan si ayah anggap itu anaknya, padahal barangkali istrinya curang. Istrinya berhubungan dengan lelaki lain ketika ketiadaannya. Lalu dia tak tahu, dia akui juga anaknya. Tapi kenalnya ahli kitab terhadap Nabi Muhammad, mereka lebih kenal Nabi Muhammad berbanding anak sendiri. Apa sebab?
Sebab kerasulan Nabi Muhammad sudah tertera di dalam kitab-kitab mereka. Taurat dan Injil. Allah dah beritahu sifat Rasul akhir zaman. Itu maksudnya, kata ulama tafsir. Mereka kenal Nabi Muhammad melebihi daripada mereka kenal anak sendiri. Keingkaran mereka terhadap isu perubahan arah kiblat hanya semata-mata didorong oleh sikap angkuh dan degil. Tahu tapi tak mau ikut. Lalu di dalam ayat berikut ini, Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa sebenarnya setiap umat memiliki kiblat masing-masing yang mereka wajib menghadapnya. Ini dia rahasianya. Yahudi ada kiblat tersendiri. Nasrani ada kiblat tersendiri. Agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada kiblat tersendiri. Ini sebagaimana ayat yang kita bacakan tadi. Wa likulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya sendiri yang ia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah kamu dalam berbuat kebaikan. Itu sebabnya Ustaz pernah sebut dalam minggu lalu, ketika perubahan arah kiblat terdapat 4 kelompok. Ketika itu, ahli kitab Yahudi dan Nasrani mengatakan, ini menunjukkan ajaran Muhammad tidak betul. Sebab semua rasul-rasul terdahulu, kiblat mereka adalah Baitul Maqdis. Musyrikin Mekah pula begitu tahu Nabi Muhammad di Madinah menghadap ke arah Ka'bah, bukan lagi ke Baitul Maqdis. Komen mereka, oh Muhammad sekarang sudah ikut agama kita. Tak lama lagi dia akan masuk agama kita. Sebab di sekitar Ka'bah ketika itu ada 360 berhala yang belum lagi dipecahkan. Sebab Nabi berada di Madinah. Itu komen musyrikin. Abu Jahal, Abu Lahab. Komen orang-orang munafik pula di Madinah masuk Islam secara berpura-pura. Apa kata mereka? Dulu Muhammad suruh kita menghadap Baitul Maqdis. Sekarang Muhammad suruh pula kita menghadap ke Ka'bah yang ada di Mekah. Kita tak tahu esok lusa tah ke mana pula kita disuruhnya menghadap. Sebagai tanda tak puas hati terhadap perubahan arah kiblat. Berbeza dengan golongan yang keempat. Ini golongan pengikut setia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka berkata, "Ya Rasulullah, kemanapun engkau suruh kami menghadap, sami'na wa ata'na." Sebab kami tahu semua suruhanmu pada hakikatnya adalah suruhan Allah. Mudah-mudahan kita semua termasuk ke dalam golongan yang keempat ini. Amin ya rabbal alamin. Kita teruskan. Maksudnya tiap-tiap umat memiliki arah kiblat tertentu yang mereka wajib menghadap ke arahnya ketika mengerjakan salat. Umpamanya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ini yang membina Ka'bah. Kedua-duanya menghadap ke arah Ka'bah. Itu kiblat yang pertama. Bani Israel pula menghadap ke arah Baitul Maqdis.
Nasrani pula menghadap ke arah masyrik, yaitu timur. Nah, sebelum ini kita ada sebut Yahudi menghadap ke arah barat. Ini yang dimaksudkan tiap-tiap umat mereka punya kiblat sendiri. Jika mereka memahami hakikat ini, yaitu setiap umat ada kiblat sendiri, maka tidak wajar mereka mempertikaikan perubahan arah kiblat. Tidak wajar. Yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak wajar mereka mempertikaikan. Kalau mereka faham hakikat demikian. Urusan kiblat adalah termasuk salah satu masalah yang boleh berbeza antara satu umat dengan umat yang lain. Boleh. Sebelum ini kita pernah sebut masalah kiblat bukan masalah prinsip. Sebagaimana tauhid, sebagaimana iman pada hari akhirat. Nah, arah kiblat bukanlah perkara asas dalam beragama. Bukan. Berbeza-beza dengan isu tauhid. Berbeza. Isu kiblat berbeza dengan isu tauhid dan iman pada hari pembalasan. Itu asas. Jangan berbeza. Tidak mentauhidkan Allah, tak beriman pada hari akhirat, kufur, keluar dari Islam. Kita sepatutnya menerima saja ketentuan wahyu, sebagaimana ketetapan, sebagaimana ketentuan bilangan rakaat dalam salat dan kadar nisab zakat. Sepatutnya macam itu. Jangan tanya, mengapa maghrib 3 rakaat? Mengapa subuh 2 rakaat? Mengapa zuhur asar 4 rakaat? Jangan tanya. Ikut saja. Demikianlah juga tentang isu perubahan arah kiblat. Ikut saja. Dalam hal ini kita hanya diperintahkan oleh Allah. Maka berlomba-lombalah kamu dalam berbuat kebaikan. Bila Allah beri arahan, ikut saja. Jangan banyak tanya. Dalam satu ayat, Allah berfirman, jangan kamu tanya apa yang aku suruh, tapi akulah yang berhak bertanya apa yang kamu buat. Itu bezanya antara kita dengan Allah. Dan usahakanlah agar kamu menjadi orang yang pertama dan mendahului orang lain untuk melakukan arahan Allah itu. Itu maknanya berlomba-lombalah dalam melaksanakan perintah Allah. Bukan sebaliknya. Apatah lagi sampai menolak kebenaran dengan sombong dan takabur karena terlalu mengikuti hawa nafsu. Sikap demikian hanya akan membawa kamu kepada kejahatan dan kesesatan. Ini sebagaimana firman Allah di dalam surat Yunus ayat 32, "Famadza ba'dal haqqi illa ad-dhalal." Tidak ada sesudah kebenaran melainkan kesesatan. Bila kita sedang tidak ikut kebenaran, apa kata Allah, apa kata Rasul, ketahuilah, sebenarnya kita sedang berada di atas kesesatan.
Fama ba'dal haq illa ad-dhalal. Tidak ada sesudah kebenaran kecuali kesesatan. Sebabnya dalam jawaban Ustaz semalam, ada orang tanya, Ustaz, saya telah difitnah sebab saya menyampaikan ayat Quran, hadis Nabi. Mereka mengumpat saya. Saya golongan inilah, golongan inilah, golongan inilah. Saya kata, ini Allah yang kata, ini Rasul yang kata, ini ayat Quran, ini hadis Nabi. Tidak. Pokoknya kami tak mau dengar apa yang kamu cakap. Kamu kata, ini ayat Quran, ini hadis Nabi, karena guru kamu cakap macam itu. Coba lihat, ini jenis manusia yang degil. Sebenarnya manusia tersebut adalah manusia yang jahil. Ayat Quran, hadis Nabi sungguh banyak menyebut bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberi umat akhir zaman dua perkara yang bila diikut mereka tidak akan sesat selama-lamanya, Quran dan Sunnah. Mereka tahu. Nah, ini namanya orang yang degil, bukan jahil. Ingat, degil lebih berbahaya daripada jahil. Sebab orang degil dia tahu, tapi dia tak mau ikut. Sebabnya Allah berfirman dalam surat Al-Furqan, menyebut salah satu sifat ibadur Rahman, hamba-hamba Allah yang Maha Pengasih, apabila mereka ditegur oleh orang-orang yang jahil, apabila mereka berhadapan dengan orang-orang jahil, katakan saja salama. Selamat. Maksudnya jangan dilayan. Jangan diajak bertengkar. Sebab mereka sebenarnya tidak dapat taufik, hidayah. Allah belum buka hati. Doakan saja mudah-mudahan mereka itu orang yang mendapat taufik, hidayah dari Allah. Kita hendaklah melihat mereka dengan pandangan kasihan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala teruskan ayat pertama tadi, ayat 148. Ainama takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ingat, Allah ingatkan kita, tak kira di mana kamu berada, kamu nanti akan dikumpulkan di padang mahsyar. Dan Allah Maha berkuasa berbuat demikian. Sebabnya selagi hayat di kandung badan, jangan sombong. Maksudnya dimanapun tempat kamu melakukan amalan, niscaya pasti ia akan dihimpunkan oleh Allah untuk dihisap pada hari kiamat nanti. Awak sedang salat dalam kapal terbang ke? Awak sedang berada di tengah-tengah padang pasir ke? Yang ketika itu tidak tahu arah kiblat? Atau kamu berada di hutan ke?
cuaca mendung, tak tahu arah kiblat. Jangan bimbang. Yang penting salat saja. Menghadap kiblat bukan perkara yang prinsip. Betul dia salah satu syarat sah salat. Itu bagi orang yang tahu arah kiblat. Bagi orang yang tidak tahu arah kiblat atas sebab-sebab tertentu, pada mereka diberi keringanan. Salat saja dan salatnya sah. Atas sebab itu hendaklah kita bersegera melakukan kebaikan. Jangan ditangguh-tangguhkan lagi. Adapun ketika melaksanakan amalan itu, di negeri manapun kita sedang berada, atau ke arah manapun kita sedang menghadap, itu bukan perkara yang penting. Yang penting ialah amal saleh itu hendaklah dilakukan dengan segera. Ketentuan ini sebenarnya adalah menjadi berita gembira bagi orang-orang yang taat. Dan sebaliknya peringatan kepada orang-orang yang gemar melakukan maksiat dan dosa. Itu sebabnya kita yang biasanya bagi wanita bila salat memakai telekung, bagi lelaki kita Nusantara biasanya salat pakai kain sarung. Telekung dan kain sarung, sajadah, songkok, ketayab bukan perkara prinsip. Yang prinsip menutup aurat. Wanita memakai baju Melayu atau long dress, pakai mini telekung, sudah boleh salat dah. Walaupun tak pakai telekung. Lebih-lebih lelaki. Pakai seluar, pakai celana. Salat. Tak jadi masalah. Ada ketayab, tak ada. Salat. Sebab ini bukan prinsip. Itu maksudnya berita gembira. Ayat di atas diakhiri dengan, Allah akhiri ayat di atas, sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Maknanya, Allah sedikit pun tidak merasa lemah untuk menghimpunkan segala manusia dan amalan mereka masing-masing pada hari pembalasan kelak. Ringan bagi Allah. Tidak kira di mana dan arah manapun mereka berada. Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa untuk melakukan itu semua. Okey. Selesai satu ayat. Kita sambung dengan ayat berikut. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa innahu lal haqqu min rabbik wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Dan dari mana saja kamu keluar, dari mana saja kamu keluar, maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Sesungguhnya ketentuan itu benar-benar sesuatu yang hak dari Tuhanmu. Dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang kamu kerjakan. Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Maknanya, Allah tahu segala-galanya. Maksudnya pula, daripada tempat manapun kita keluar, maka kita mestilah memalingkan wajah ke arah Masjidil Haram ketika kita salat. Arahan ini bersifat umum, bukan khusus untuk sesuatu negeri sahaja. Dan bukan khusus untuk orang-orang yang mukim
atau menetap tanpa orang yang sedang musafir. Sama. Kalau musafir barangkali karena kenderaannya bergerak, orang mukim barangkali dia tak tahu arah kiblat, dan Allah tidak pernah lengah atau lalai terhadap amalan dan keikhlasan kita mengikuti ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia akan memberi ganjaran yang setimpal untuk semua. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Kita teruskan. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Dan dari mana saja kamu keluar, maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan di mana saja kamu sekalian berada, maka palingkanlah wajahmu ke arahnya. Minggu lalu kita dah jelaskan. Kata para fuqaha, termasuk Imam Asy-Syafi'i, menghadap kiblat ini ada dua. Menghadap kiblat, betul-betul kiblat, bila kita melihat kiblat sebab sedang berada dalam Masjidil Haram, walaupun saf kita akan melengkung, tidak lurus, itu namanya menghadap kiblat. Tapi bila kita berada di luar Mekah, Madinah, Jeddah, Kuala Lumpur, Batam, Jakarta, jauh daripada Mekah, kita cukup menghadap arahnya saja. Kalau Mekah itu arahnya arah barat, sedikit ke kanan, hadap saja ke arah barat, sedikit ke kanan. Tak jadi masalah. Itu maksudnya. Tapi jangan seperti apa yang Ustaz dengar dari kawan. Sama-sama belajar di Madinah. Dan Riyadh. Begitu selesai, Ustaz dikirim ke Malaysia, bekerja di Kedutaan Arab Saudi, bahagian dakwah. Dia pula dikirim ke Suriname, dekat Amerika sana. Orang Indonesia sebut Suriname. Suriname. Orang Indonesia sebut Suriname. Di sana banyak orang Jawa. Sebab Suriname juga dulu di bawah jajahan Belanda, sebagaimana Indonesia juga dulu di bawah jajahan Belanda. Banyak orang-orang dari Jawa dibawa ke Suriname oleh pemerintah Belanda. Ringkasnya, kata kawan, karena orang-orang Jawa dah terbiasa ketika di Jawa menghadap arah kiblat adalah arah ke barat, sedikit ke kanan. Mereka ketika berada di Suriname juga menghadap ke arah barat, sedikit ke kanan. Ini salah. Dan itu keliru. Kita yang berada bukan di Nusantara, yang Kaabah bagi kita arah barat, tentu saja berbeza bagi orang Mesir.
Mungkin mereka menghadap ke arah utara. Berbeza kita dengan orang yang ada di London atau di Moskow atau yang berada di Tokyo. Mungkin ke timur, utara, selatan, barat, tenggara. Pokoknya semua mesti menghadap ke arah kiblat. Mungkin boleh faham maksud Ustaz? Tapi setelah jamaah di sana diberitahu, baru mereka betulkan arah kiblat mereka. Bukan semestinya seperti mereka sedang berada di Indonesia. Wallahu a'lam. Begitu kisah yang Ustaz terima dari kawan yang bertugas di Suriname. Kita teruskan. Perkara ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat berikut. Li'alla yakuna lin-nasi 'alaikum hujjatun illa alladzina zalamu minhum fala takhshawhum wakhshawni. Ini di antara rahasia mengapa ada perubahan arah kiblat. Agar tidak ada hujah bagi manusia atas kamu. Agar manusia tidak boleh membantah kamu. Agar manusia tidak boleh mendakwa kamu. Mereka tidak ada alasan, mereka tidak ada dalil, mereka tidak ada bukti. Itu kata Allah. Ustaz ulang. Agar tidak ada hujah bagi manusia atas kamu. Kecuali orang-orang yang zalim antara mereka. Yang mengatakan kita menghadap ke arah kiblat itu, yang ada ke arah Kaabah itu salah. Mereka sebenarnya tidak ada hujah untuk menuduh kita berbuat demikian. Kononnya kita pembawa ajaran atau pengikut ajaran sesat. Sebab kiblat kita berbeza dengan kiblat orang-orang dulu, yaitu Baitul Maqdis. Maka janganlah kamu takut kepada mereka. Dan takutlah kepadaku, kata Allah. Dengan kata lain, jangan dengar cakap mereka. Tapi dengar cakap aku. Ayat ini nih sifatnya umum. Itu sebabnya kita merasa beruntung. Kita diajak agar beragama ikut cakap Allah, Quran. Ikut cakap Nabi Muhammad, sunnahnya. Itu yang betul. Tapi berapa banyak orang yang lebih suka dengar cakap tok gurunya. Yang namanya kiai ke, yang namanya habib ke, mengajar selawat bermacam-macam selawat yang tidak datang dari Nabi. Yang kadang-kadang pengertiannya melampau-lampau memuji Nabi. Yang Nabi apabila dengar, Nabi akan marah. Sebab menurut keyakinan kita tidak ada cara zikir, selawat, ibadat yang lebih baik daripada yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi sayangnya masih banyak dari kalangan umat Islam yang terlalu fanatik, ta'assub. Walaupun orang yang menyampaikan itu tidak membawa apa-apa dalil Quran dan sunnah Nabi. Mudah-mudahan hadirin dan hadirat serta para pemirsa, kita diberi oleh Allah sifat istiqamah, konsisten di atas kebenaran sampai ke hujung hayat kita. Penentuan arah kiblat kepada Kaabah yang terletak di Mekah Al-Mukarramah adalah bertujuan supaya tidak ada hujah atau alasan bagi orang-orang kafir
sama ada kafir ahli kitab atau musyrikin, menuduh kamu Muhammad sebagai rasul palsu. Mereka tuduh Nabi Muhammad rasul palsu. Sebab kalaulah Nabi Muhammad tetap saja berkiblatkan Baitul Maqdis, niscaya mereka ada alasan atau hujah untuk mempertikaikan kesahihan kenabian Muhammad. Sebab mereka tahu dalam Taurat dan Injil tertera kiblat Rasul akhir zaman adalah Ka'bah. Jadi mereka ada poin untuk mengatakan Muhammad itu rasul palsu. Tetapi tidak, Allah telah selamatkan Nabi Muhammad dengan menyuruh Nabi Muhammad menghadap ke arah kiblat sebagaimana yang Allah telah beritahu dalam kitab Taurat dan Injil. Allahu Akbar. Menurut Syekh Abdul Rahman As-Sa'di, ahli kitab Yahudi dan Nasrani mendapati di dalam kitab mereka Taurat dan Injil bahwa kiblat bagi Rasul akhir zaman adalah Ka'bah, Baitullah Al-Haram yang ada di Mekah. Yes. Bukan As-Sa'di saja, tapi juga disebut oleh Imam Al-Maraghi di dalam tafsirnya. Tafsir Al-Maraghi. Sedangkan musyrikin Mekah pula. Nah, kalau itu ahli kitab Yahudi dan Nasrani dapat maklumat dari langit berdasarkan kitab Taurat dan Injil. Macam mana dengan musyrikin, Pak Ustaz? Nah, sedangkan musyrikin Mekah pula memandang bahawa Ka'bah adalah rumah yang sangat agung, yang menjadi lambang kemegahan mereka. Ia mempunyai kaitan dengan agama Ibrahim. Oleh itu, jika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak menghadap ke arah Ka'bah, maka ada alasan bagi mereka untuk menolak ajarannya. Sebab mereka sangat bangga dengan Ka'bah. Dan mereka tahu bahawa Ka'bah itu dibina oleh Ibrahim dan Ismail. Yang dari jalurnya datanglah orang Arab. Beza dengan Bani Israel. Dari Ibrahim juga, tapi dari jalur Ishak. Ishak dapat anak bernama Yakub. Dan Yakub nama lainnya adalah Israel. Itu sebabnya sebagai tambahan. Penduduk Mekah zaman itu, mereka bukan hanya beragama musyrikin, penyembah berhala, mereka juga mendakwa mereka adalah hunafa. Hunafa iaitu orang yang bersih daripada syirik. Istilah hunafa ini adalah diambil daripada sikap Nabi Ibrahim, Hanifa. Hanifa muslima wa ma ana minal musyrikin. Hanif maknanya orang yang tidak terlibat dengan syirik. Itu Nabi Ibrahim. Plural atau jamaknya Hanif adalah Hunafa. Jadi penduduk Mekah pada zaman itu juga menganut ajaran Hunafa, menamakan diri nahnu Hunafa, pengikut setia Ibrahim. Tapi mereka telah tersalah. Sebab Nabi Ibrahim sangat anti dengan syirik. Nabi Ibrahim sangat anti dengan menyembah berhala. Tapi mereka sendiri menyembah berhala. Kita tak perlu heran. Tak perlu heran. Kalau penduduk Mekah zaman itu mendakwa mereka pengikut setia Ibrahim, tapi mereka buat syirik. Sebab mereka tak tahu sebenarnya ajaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim, iaitu mentauhidkan Allah.
Mengapa kata Ustaz tak perlu heran? Coba dengar baik-baik jawaban Ustaz. Tak heran hari ini kalau ada orang yang berpahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah lalu mengatakan perbezaan kita dengan Syiah kecil saja. Bukan perkara prinsip. Padahal dia Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa sebab dia cakap macam itu? Mendakwa Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lalu dia sanjung Syiah. Dia kata beza kita dengan Syiah bukan perkara prinsip, masalah kecil saja. Apa sebab? Sebab Ahlus Sunnah wal Jamaah tersebut tentang akidah Syiah. Tak belajar akidah Syiah. Ada 12 akidah Syiah. Mendakwa 12 ulama mereka keturunan Sayyidina Ali semuanya maksum. Mendakwa Quran yang pada hari ini bukan Quran yang original. Quran yang original jumlahnya 17,000 ayat. Sebelum kiamat terjadi, Aisyah, Abu Bakar, Umar akan dibangkit terlebih dahulu untuk dirajam. Aisyah karena berzina. Syiah, itu Syiah. Kebolehan kawin mut'ah, kawin tak perlu kepada wali dan saksi. Awak kata kecil kan? Dan awak pula mendakwa Ahlus Sunnah wal Jamaah. Awak sebenarnya Muslim Ahlus Sunnah yang jahil. Jadi tak heran kalau ada orang Arab zaman itu mengatakan kami adalah follower Ibrahim. Tapi in the same time mereka menyembah berhala. Tak heran. Itu jawabannya. Tak heran hari ini orang yang mendakwa Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oh saya Sunni Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi bila dibawa ayat Quran, hadis Nabi yang sahih, tolak, tolak, tolak. Mudah-mudahan kita tidak termasuk ke dalam golongan itu. Oleh itu jika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh itu jika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak menghadap ke arah Kaabah, maka ada alasan bagi mereka penduduk Mekah untuk menolak ajaran Muhammad. Nah, itu dia. Sebab mereka sangat mengagung-agungkan Nabi Ibrahim. Sebab bagaimana mungkin Nabi Muhammad mendakwa bahawa dia mengikut agama Ibrahim sedangkan dia sendiri tidak mengikut atau meninggalkan kiblat Nabi Ibrahim? Nah, itu alasan musyrikin Mekah. Jadi dengan menghadap ke arah Kaabah, maka terputuslah atau binasalah hujjah ahli kitab dan musyrikin terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu satu rahasianya. Mengapa Allah arahkan Nabi Muhammad menghadap ke arah Kaabah? Satu. Yang kedua, baik, kita teruskan sedikit. Namun demikian, rasa tidak puas hati dari kalangan manusia terhadap ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetap wujud walaupun hujah demi hujah begitu jelas dan tidak dapat dipatahkan. Macam yang Ustaz tanya semalam, sebagaimana yang Ustaz tulis semalam. Jemaah kita sampaikan ayat Quran, hadis Nabi. Enggak. Sebab guru kamu itu si anu. Terlepas daripada guru saya, si anu. Tapi ini Quran yang sebut. Tidak. Kamu disuruh oleh gurumu cakap macam itu pada kami. Dia tidak melihat akan kebenaran Al-Quran dan Sunnah Nabi. Tidak. Karena kebenciannya terhadap orang-orang tertentu.
Na'udzubillah. Kita doakan mudah-mudahan mereka mendapat hidayah Allah. Terkadang-kadang yang menolak Quran dan Sunnah ini bukan orang lain pun, mak bapak sendiri. Kadang-kadang istri sendiri, kadang-kadang suami sendiri, kadang-kadang uncle, auntie sendiri. Akhirnya kita dipulaukan. Na'udzubillah min dzalik. Itu sebabnya ada satu pepatah atau bidalan, qulil haqqa walau kana murrah. Katakan yang benar walaupun pahit padanya. Walaupun kita akhirnya dipulaukan. Enggak, kita lebih takut kepada Allah daripada takut kepada sesama manusia. Jenis manusia seperti ini memang sukar untuk dibentuk. Sukar. Oleh sebab itulah maka Allah melarang kita supaya jangan takut kepada mereka. Karena hujah mereka batil. Dan setiap kebatilan akan hancur. Ini berbeza dengan kebenaran atau al-haq. Dan segala-gala yang datang daripada Allah pasti benar. Itulah sebabnya kita disuruh oleh Allah supaya takut hanya kepadanya saja. Takut kepada Allah adalah punca segala kebaikan. Yang paling utama kebaikan itu bukan hanya di akhirat, tapi di dunia lagi. Walaupun kita dicemooh. Nah, yang kedua pula, rahasianya di balik perubahan arah kiblat. Waliutimma ni'mati 'alaikum wa la'allakum tahtadun. Dan agar aku sempurnakan nikmatku atasmu dan supaya kamu mendapat petunjuk. Nah, dengan mengikut ajaran Allah saja kita baru layak mendapat petunjuk. Hidayah. Ayat Quran. Maknanya bila tidak ikut arahan Allah, sama ada kita sadari atau tidak sadari, kita berada di dalam kesesatan. Na'udzubillah min dzalik. Dalam ayat ini pula Allah menjelaskan lagi dua hikmah atau faedah penetapan Kaabah sebagai kiblat mereka, yaitu untuk menyempurnakan nikmatnya kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan supaya mereka mendapat petunjuk. Jadi yang pertama tadi, perubahan arah kiblat supaya orang kafir tidak ada hujah untuk menyalahkan kita. Yang kedua, karena Allah ingin menyempurnakan nikmat, ingin mengutus Nabi Muhammad yang memberi arahan agar pindah arah kiblat, itu kesempurnaan nikmat, dan yang paling penting agar kita dapat hidayah. Itu sebabnya andai kata seseorang dari kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah mendapat arahan salat hendaklah menghadap arah kiblat, lalu mereka tidak mau dengan sengaja menghadap arah kiblat dengan sengaja, tak sah salatnya. Itu sebabnya adab dalam berdoa sebaiknya adalah menghadap ke arah kiblat. Semuanya itu adab-adab. Okey, kita sampai ke ayat second last. Kama arsalna fikum rasulam minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikmah wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun. Artinya,
sebagaimana kami telah menyempurnakan nikmat kami kepadamu. Kami telah mengutus kepadamu rasul antara kamu yang membacakan ayat-ayat kami kepada kamu dan mensucikan kamu dan mengajarkan kepada kamu Alkitab dan Al-Hikmah, yakni As-Sunnah, serta mengajarkan kepada kamu apa yang kamu belum ketahui. Tafsir ayat ini, kata Profesor Wahbah Az-Zuhaili, Allah ingin menyatakan peranan, tugas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat banyak. Pertama, kata beliau, penggunaan istilah sebagaimana kami telah mengutus kepadamu rasul dalam ayat ini menunjukkan betapa hebatnya nikmat perubahan arah kiblat kepada Kaabah. Jadi maknanya nikmat Kaabah itu sebagaimana nikmat kerasulan. Sama betul. Sebab kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak diutus, barangkali tidak ada perubahan arah kiblat. Dengan adanya Nabi Muhammad diutus, baru arah kiblat diarahkan oleh Allah. Dalam ayat tersebut juga dinyatakan beberapa tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Membaca ayat-ayat Allah kepada kita. Apa maksudnya? Membacakan ayat-ayat Allah kepada kita. Ia termasuklah ayat-ayat Al-Quran dan lain-lain yang membimbing kita ke jalan yang benar. Ini dia. Yang membacakan Quran pada kita ni adalah Nabi Muhammad. Sebab kita tidak tahu apa yang Allah inginkan, kecuali semuanya Allah tuangkan kepada Rasul utusannya. Dan untuk umat akhir zaman, Rasul yang Allah pilih adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sebabnya kalau kita coba ingin taat pada Allah, tak akan mungkin sempurna. Kalau kita menjauhi panduan dan bimbingan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab semua yang Allah kehendaki, Allah salurkan melalui rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk disampaikan kepada umat akhir zaman, termasuk kita. Itu rahasianya. Ikhlas macam mana pun kita beribadat pada Allah, tapi bila cara kita beribadat tidak ikut cara Nabi Muhammad, Allah reject. Nabi pun bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad." Siapa buat amalan tidak ikut cara kami, amalnya ditolak. Mensucikan kita, selain daripada Nabi Muhammad membacakan Quran kepada kita. Satu, sehingga kita yang tak tahu jadi tahu. Yang kedua, Nabi Muhammad dikatakan oleh Allah, peranannya mensucikan kita, membersihkan kita dari segala bentuk penyakit, terutama penyakit-penyakit hati, syirik, hasad, dengki, riya, ujub, takabur, yang kesemuanya itu boleh memusnahkan ibadat kita. Ini yang dipanggil dengan istilah agama tazkiyatun nafs, pembersihan jiwa. Ingat Allah berfirman, "Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Pada hari kiamat nanti,
Tidak ada guna harta dan anak kecuali mereka yang mendatangi Allah dengan hati yang selamat. Qalbin salim, hati yang selamat maknanya hati yang selamat daripada syirik. Syirik itu penyakit hati yang paling besar. Hasad, dengki, ria, ujub, takabbur. Nabi Muhammad membawa ajaran untuk mensucikan hati. Sebabnya kita perlu ikhlas, kita perlu banyak tawakal, kita perlu banyak sabar, kita perlu banyak mengharap kepada Allah Azza wa Jalla. Mensucikan kita seperti daripada syirik, membawa kita kepada tauhid. Mensucikan kita daripada takabur kepada tawaduk, rendah diri. Daripada riya kepada ikhlas dan lain-lain. Itu peranan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, selanjutnya Nabi Muhammad juga membawa ajaran mengajar kita Al-Quran dan As-Sunnah. Di sini digunakan istilah Al-Kitab wal Hikmah. Kitab itu Quran, Nabi juga mengajar kita Al-Hikmah. Al-Hikmah itu maknanya sunnah Nabi. Di sinilah rahasianya. Mengapa Ustaz Uday senantiasa mengajak kita, mari kembali pada Quran dan Sunnah. Mari kembali pada Quran dan Sunnah. Ini dia. Sama exactly macam yang diajar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersyukurlah kita telah diberi oleh Allah taufik untuk melibatkan diri dalam program-program semacam ini. Dengan berpegang teguh kepada kedua-duanya, kita akan selamat daripada kesesatan. Ustaz ada sebut semalam ketika menjawab soalan. Sabda Nabi, taraktu fikum amraini in amsaktum bihima lan tadillu abada al-Quran wa sunnati. Aku tinggalkan kepadamu dua perkara, wahai umat. Selagi kamu berpegang teguh, kamu tidak akan sesat selama-lamanya, yaitu Quran dan sunnahku. Nah, yang terakhir disebut, Nabi juga mengajar apa yang kamu sebelumnya tidak tahu. Seperti berita tentang alam ghaib, perjalanan hidup para nabi terdahulu, dan keadaan umat zaman silam dan lain-lain lagi. Semua kita tak tahu kalau Nabi Muhammad tidak ajar kita. Itu semua perkara ghaib. Perkara ghaib, kalaupun ada manusia yang tahu, hanya dari kalangan Rasul saja. Itu sebabnya Ustaz selalu ingatkan. Kalau ada para Ustaz mengatakan bila baca selawat ini, oh nanti kamu ketika akan mati dijemput oleh Rasulullah. Jika kamu selawat ini, niscaya kamu nanti senang matinya. Nyawamu akan dicabut seperti mencabut benang daripada tepung. Minta maaf kalau Ustaz gunakan bahasa yang agak kasar. Semua ini mengarut. Nabi tak pernah cakap macam ini. Ini semua termasuk perkara gaib. Mengapa pandai-pandai mereka-reka? Ini yang selalu menjadi idola setengah umat Islam. Yang tak faham bahawa perkara gaib itu yang tahu hanya Allah. Kalaupun ada manusia yang tahu, hanya Rasulullah. Allah berfirman, "Man irtada min rasul." Perkara gaib hanya diketahui oleh manusia yang Allah ridai dari kalangan Rasul. Allah tak sebut man irtada min wali. Allah tak sebut man irtada min dukun. Allah tidak sebut man irtada min kiai. Allah tak sebut man irtada min habaib, habib. No. Rasul saja
yang cakap tentang perkara gaib, fadilat ini Rasul saja yang mampu menyatakannya dan benar. Selain daripada Rasul, tolong abaikan saja. Nah, kita sampai ke ayat yang terakhir. Fadhkuruni azkurkum washkuru li wala takfurun. Karena itu ingatlah kamu kepadaku, kata Allah. Oleh sebab itu ingatlah kamu kepadaku. Niscaya aku ingat pula kepadamu. Dan bersyukurlah kepadaku. Dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Apa pula tafsiran ayat ini? Allah suruh kita ingat kepadanya. Dan sebagai balasan dia ingat kepada kita. Itu secara mantuk, tersurat. Apa tersiratnya? Bila kamu tidak ingat pada Allah, Allah akan melupakan kamu. Sungguh bahaya kalau orang yang sudah dilupakan oleh Allah. Sungguh berbahaya. Kalau kita ingin mendapat ingatan dari Allah, maknanya bantuan dari Allah, pertolongan daripada Allah, ingat Allah selalu. Tapi ingat, zikrullah, ingat pada Allah ada 3 jenis. Ini dia. Ingat dengan lisan, namanya zikrul lisan. Ucap Alhamdulillah dan yang seumpamanya. Allahu Akbar, Subhanallah, la haula wa la quwata illa billah. Itu semua zikrul lisan. Ada namanya zikrul qalb, zikir hati, yaitu banyak memikirkan tentang kebesaran Allah, senantiasa ingat kepada perintah dan larangan Allah, tak kira di mana kita berada, itu namanya zikrul qalb. Dan satu lagi, ingat dengan anggota. Ingat dengan anggota ini pula dipanggil zikrul amal. Zikrul amal. Kita salat, kita puasa, kita zakat, kita sedekah, kita infak. Itu dengan amal. Selalu bersikap jujur, amanah. Kemudian Allah menyuruh kita agar mensyukuri nikmatnya. Karena kemuncak zikir adalah syukur. Dan kemuncak kesyukuran pula ialah mempertingkatkan ibadat atau kepatuhan kepada Allah Azza wa Jalla. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Minta maaf kalau video kita tadinya tergendala sedikit karena sebab-sebab tertentu. Sebab kebetulan rumah Ustaz sedang direnovate bahagian-bahagian tertentu. Juga minta maaf kalau ada suara bising sedikit. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akhiri dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami dan dosa kedua ibu bapa kami. Dan cucurilah mereka rahmat-Mu, ya Allah. Sebagaimana mereka telah didik kami ketika kami kecil. Ya Allah, berilah kami pasangan hidup dan zuriat keturunan yang menyedapkan pandangan mata dan hati kami. Dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ya Allah, sungguh banyak pengajaran yang dapat kami ambil dalam pelajaran tafsir pada pagi ini. Khasnya tentang faedah atau rahasia di balik perubahan arah kiblat. Demikian juga engkau telah dedahkan peranan utama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang antara lain membacakan kepada kami umatnya Al-Quran, antara lain mensucikan kami daripada syirik kepada tauhid, daripada riya takabur, daripada takabur kepada tawadhu, daripada riya kepada ikhlas,
Malah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memberitahu kepada kami apa yang kami sebelumnya tidak tahu. Karena baginda telah mendapat wahyu daripada Engkau ya Allah tentang peristiwa-peristiwa pada zaman silam. Sama ada mereka adalah golongan yang durhaka kepada kamu dan kepada para rasul yang akhirnya Engkau binasakan mereka di dunia lagi sebelum di akhirat. Begitu juga tentang orang-orang yang beriman kepada para nabi, beriman pada Engkau, beriman pada rasul yang akhirnya mereka mendapat kemenangan di dunia lagi sebelum mereka Engkau masukkan ke dalam syurga. Oleh sebab itu, berilah kami kekuatan ya Allah untuk mengikuti jejak langkah orang-orang yang beriman pada masa silam, sehingga kami senantiasa berpegang teguh dengan ajaran-Mu Al-Quran dan ketetapan Rasul-Mu di dalam hadis-hadis yang sahih. Sebab kami yakin hanya dengan berbuat demikian kami akan selamat dunia dan akhirat. Ya Allah, angkatkanlah COVID-19 dari negara kami dan negara-negara jiran kami. Angkatkanlah COVID-19 ya Allah daripada jemaah kami yang sedang menderita. Sembuhkanlah penyakit mereka ya Allah, khasnya daripada kaum kerabat kami, kenalan-kenalan baik kami, sebab tidak ada yang dapat menyembuhkan penyakit kecuali hanya Engkau birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.